Selamat datang kembali di channel Batakpedia, channel yang selalu memberi informasi-informasi menarik buat kalian semua seputar dunia Batak. Kali ini Batakpedia akan melanjutkan bahasan pada video sebelumnya tentang asal mula suku Batak di Indonesia dan kerajaan kedua yang pernah berdiri kokoh di tanah Batak, yaitu Kerajaan Hatorusan atau yang disebut juga dengan Kerajaan Barus. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, jangan lupa like, subscribe dan bagikan informasi menarik ini di media sosial kalian untuk membantu kami mengembangkan channel ini lebih baik lagi, dan terima kasih buat sahabat Batakpedia yang selalu mendukung channel ini sampai sekarang. Kerajaan Barus adalah kerajaan yang dibangun kembali dari kerajaan Batak tua yang telah hancur diserang pasukan Kola Dewa waktu itu, sehingga kerajaan Barus ini disebut juga Kerajaan Hatorusan, yang mana Hatorusan artinya generasi penerus, serta raja-raja yang memimpin pun di kerajaan Barus ini masih orang-orang dari kerajaan Batak tua yang sudah hancur sebelumnya. Kala itu Raja Malim dari Batak tua menobatkan menantunya menjadi pemimpin di tengah-tengah rakyat yang disebut Sirajai Jolma, untuk memegang tampuk pemerintahan. Raja dari kerajaan Barus yang pertama bernama Raja Mula. Kerajaan ini kembali membangun perniagaan di Pelabuhan Barus dan berhasil menjalin hubungan baik ke berbagai bangsa di dunia, antara lain bangsa China, India, dan Yunani. Orang-orang Cina dan India pada saat itu datang dengan membawa barang dagangannya berupa barang-barang keramik seperti piring ceper yang disebut pinggan pasu, dan ditukarkan dengan kapur Barus atau getah kayu kamfer, karena pada masa itu masih berdagang dengan sistem barter. Sedangkan aktivitas dari rakyat kerajaan Barus ini adalah mencari getah kayu kamfer ke tengah-tengah hutan, begitu juga dengan rempah-rempah yang mau diekspor ke negeri lain. Setelah beberapa generasi kemudian masuklah ke zaman megalitikum dan mereka mulai mengenal mata uang berupa koin emas dan logam. Kerajaan Hatorusan atau Kerajaan Barus ini menganut sistem kerajaan dinasti. Kepemimpinan Raja Dinasti dimulai dari kepemimpinan Raja Mula, setelah itu Raja Donia, selanjutnya dipimpin oleh Sori Mangaraja Batak pertama, seterusnya dipimpin oleh Raja Nasiak di Banua, dan raja terakhir adalah Sori Mangaraja Batak kedua. Pada saat itu, sudah menjadi kesepakatan bagi Kerajaan Hatorusan, bahwa yang berhak menjadi raja adalah bagi siapa di antara putra raja yang memperistrikan putri dari Raja Malim. Maka dari itu setiap putra dan putri dari raja itu harus memanggil paman atau tulang kepada Raja Malim. Sehingga sampai sekarang pun suku Batak tetap hormat kepada pamannya dan mensakralkan bahwa paman atau tulang itu sebagai Tuhan yang nampak atau dalam bahasa Batak, Debata Natarida. Singkat cerita, Sori Mangaraja Batak kedua memperistrikan putri dari Raja Malim. Dari hasil pernikahannya Sori Mangaraja kedua memperoleh 5 putra, yaitu si Raja Bahar, Sinambo, Sipakpak, Jonggol Nitano dan Raja Mangisori. Di antara kelima bersaudara putra dari Sori Mangaraja kedua hanya Sinambo yang menikahi putri dari Raja Malim. Oleh sebab itu, sesuai dengan peraturan dalam kerajaan, dialah yang berhak menjadi putra mahkota dan menjadi generasi penerus kerajaan di kemudian hari. Sinambo mempunyai seorang putra yang diberi nama si Raja Batak, dan istri dari Raja Sinambo mempunyai seorang saudara laki-laki yang bernama Mutia Raja. Sekitar tahun 1174 Masehi Kerajaan Barus diserang oleh Melayu Pagaruyung dan saudagar dari Gujarat Macedonia dan tidak tahu apa sebabnya. Dalam perang ini dikabarkan banyak sekali memakan korban dan pasukan dari musuh mengincar pemimpin kerajaan beserta keluarganya agar dibunuh dengan tujuan supaya jangan timbul dendam di kemudian hari. Perang berkecambuk begitu hebatnya yang menurunkan angkatan perang dengan pasukan berkuda, pasukan penunggang gajah, pasukan tombak, dan pasukan berpedang. Karena melihat kondisi semakin parah, maka Sori Mangaraja kedua dan Sinambo anaknya memberikan mandat kepada Raja Malim yaitu Mutia Raja agar mengambil alih pemerintahan buat sementara dan membuat kebijakan supaya Mutia Raja menyelamatkan aset kerajaan dan menyuruh agar si Raja Batak segera melarikan diri keluar dari wilayah kerajaan Barus. Akhirnya, Mutia Raja menyuruh si Raja Batak agar membawa benda-benda pusaka dari kerajaan, seperti surat-surat pustaka atau lak-lak dalam seruas bambu, dan membuat sumpah tabu-tabu sitara pulang, ia sian dia dalan naro, ikon tusi muse dalana sumuang. Setelah itu si Raja Batak pergi ke Pusuk Buit sesuai dengan mandat pamannya, dan di sana ada sebuah gua atau liang, dan di sanalah si Raja Batak bersembunyi. Mengapa Mutia Raja tahu di sana ada sebuah gua? Karena gua itu adalah tempat pertapaan dari Mutia Raja di hari-hari sebelumnya.
Di dalam situasi perang hebat karena saudagar Gujarat Macedonia dan Melayu Pagaruyung menyerang begitu beringasnya sehingga di dalam perang ini Sori Mangaraja kedua beserta Sinabo putranya itu wafat dalam perang mempertahankan kebenaran dan kedaulatan kerajaannya, maka putra-putra dari Sinabo yang lain diperintahkan agar pergi menyelamatkan diri keluar daerah kerajaan. Si Raja Bahar beserta pengikut setianya pergi ke daerah Garo yang sekarang disebut Karo. Di tanah Garo ini si Raja Bahar memulai hidup beserta pengikut setianya dan seiring berjalannya waktu, mereka berbaur dengan suku Melayu Deli beserta suku Aceh bagian timur. Raja Sinambek wafat dalam perang. Putra dari Sinambek yang bernama si Raja Batak saat berumur 19 tahun pergi dari kerajaan Barus ke Pusuk Buhit di Toba dan di sanalah dia mendirikan kerajaan Cianjur mula-mula sekitar akhir abad ke-13 Masehi. Raja Sipakpak beserta para pengikut setianya pergi ke daerah Dairi yang sekarang disebut Papak. Raja Jonggol Nitano bersama pengikut setianya pergi ke daerah Aceh bagian timur dan berbaur dengan suku pribumi di sana. Raja Mangisori atau Nagaisori bersama para pengikutnya pergi ke daerah Singkil dan Tapak Tuan. Di sana mereka berbaur dengan suku Singkil dan Gayor. Setelah kerajaan Barus jatuh ke tangan musuh, maka Melayu Pagaruyung dan saudagar Gujarat Macedonia mengubah nama kerajaan Barus menjadi negeri Pansur seiring dengan keadaan geografis di daerah itu banyak ditemui air terjun. Melayu Pagaruyung dan saudagar Gujarat Macedonia pada saat itu menganut agama Islam sehingga setiap penduduk yang tinggal di sana diwajibkan masuk agama Islam sekitar tahun 1345 Masehi. Akhirnya terbenamlah kebudayaan Hindu Fuprugru atau Parmalim di sana. Seiring dengan perubahan zaman di dunia, yaitu zaman batu muda ke zaman perak atau zaman Neolitikum ke Megalitikum dan perubahan suhu panas bumi meningkat sehingga terjadilah pencairan es atau glacier. Pada peralihan zaman Mesozoikum ke Arkezoikum, maka beberapa waktu kemudian terbenamlah juga pelabuhan Barus bersama arca-arcanya dikarenakan naiknya permukaan air laut pada zaman itu. Dari ulasan yang sudah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa peristiwa runtuhnya kerajaan Hatorusan menjadi cikal bakal persebaran leluhur kita bangsa Batak ke Pusuk Buhit, ke daerah Karo, Papak dan ke daerah Aceh. Sampai di sini video kali ini, dan kelanjutannya akan kita paparkan di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua dan perlu Batakpedia ingatkan, kami tidak ada berniat memberikan informasi sara, ini hanya sekedar membahas sejarah Batak.